Selamat sore, Bang. Perkenalkan, nama saya Tasya Marbun dengan NIM 11-23042. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai laporan praktikum Daspro Week 6, yaitu mengenai ekspresi rekursif dan tipe list. Baik, dimulai dari line 4. Line 4 ini menjelaskan definisi fungsi konsol di mana fungsi akan menerima satu integer dan sebuah daftar list integer, lalu akan dikonversi ke sebuah daftar integer. Dan pada line kelima ini mendefinisikan tentang fungsi konsol di mana E adalah elemen yang akan ditambahkan ke awal list, dan L adalah list yang akan dikonsolidasi dengan E. Jadi eh, titik dua ini adalah operator cons yang digunakan untuk menambahkan elemen ke awal sebuah list. Jadi E.2L ini menambahkan elemen E eh, ke awal list L sehingga menghasilkan list baru yang memiliki E sebagai elemen pertamanya. Jadi keseluruhan fungsi konsol ini bertujuan untuk menambahkan elemen ke awal list L dan mengembalikan list baru yang terdiri dari E diikuti oleh elemen-elemen list L. Dan pada line ke-9 ini menjelaskan fungsi cons B, di mana fungsi akan memberi satu bentuk integer, list integer, dan satu bentuk integer dan akan dikonversikan kepada integer dalam bentuk list. Jadi pada line ke-10 ini menjelaskan definisi fungsi cons B, di mana L ini adalah list yang akan dimodifikasi. Jadi E adalah elemen yang akan ditambahkan list. Refer list adalah refer list ini adalah fungsi yang akan digunakan untuk membalik urutan elemen-elemen dalam sebuah list. Contohnya ketika kita memberi 1, 2, 3 akan di reverse menjadi 3, 2, 1. Terus kemudian cons E refer list L adalah ini menambahkan elemen E ke awal list yang sudah dibalik, dan reverse list L sehingga dibalik di refer list L sehingga menghasilkan list baru dengan E di akhir setelah di reverse. Refer list ya, jadi ini si refer list dalam kurung cons E dan refer list L membalik urutan elemen-elemen dalam list yang dihasilkan oleh langkah sebelumnya sehingga mengembalikan list yang berisi E di akhir list awal L yang sudah dibalik. Jadi keseluruhan fungsi cons B ini bertujuan untuk menambahkan elemen E akhir ke akhir list L meskipun list tersebut di reverse terlebih dahulu dan hasil akhirnya juga di reverse kembali. Dan pada line ke-15 ini, line 15 ini menjelaskan fungsi first element yang memiliki tujuan untuk mengambil elemen pertama dari sebuah list L, di mana line 15 ini memberikan satu bentukan integer satu bentukan list integer yang akan dikonversikan menjadi integer. Dan pada line 16 ini menjelaskan definisi dari fungsi first elemen TL, di mana L ini adalah list dari mana kita ingin mengambil elemen pertamanya. Head ini adalah sebuah fungsi bawaan Haskell yang digunakan untuk mengambil elemen pertama dari sebuah list. Kemudian head L mengembalikan elemen pertama dari list. Dengan demikian keseluruhan fungsi first LMT ini bertujuan untuk mengambil elemen pertama dari sebuah list bilangan bulat. Dilanjutkan pada line ke-22 sampai 24. Jadi pada line 22 ini menjelaskan mengenai fungsi TList, yang dimana TList ini memiliki tujuan untuk mengembalikan semua elemen list kecuali elemen pertamanya. Di mana pada line ke-22 ini juga dijelaskan di mana fungsi memberikan satu bentukan list integer yang akan dikonversikan juga di dalam satu bentukan list integer. Jadi line 23 ini
adalah definisi kasus basis atau pola pertama dalam fungsi T-list. Kasus ini menangani situasi di mana list yang diberikan kosong. Nah, jika list yang diberikan kosong, maka hasilnya juga akan kosong. Kemudian pada line ke-24 itu ini definisi untuk pola lain dalam fungsi T-list. Jadi pola ini menangani situasi di mana list yang diberikan tidak kosong. Nah, ketika kita memberikan list, fungsi ini akan menangani di mana kita tidak memberikan list kosong. Jadi pola ini uh, adalah wildcard pattern yang mengabaikan elemen pertama dalam jadi fungsi ini yang seperti garis ini adalah wildcard pattern yang mengabaikan elemen pertama dalam list. L adalah sisa list setelah elemen pertama yang diabaikan, sehingga fungsi ini mengembalikan sisa list setelah elemen pertama diabaikan. Atau dengan kata lain, bisa dibilang semua elemen list kecuali elemen pertamanya. Jadi, keseluruhan fungsi T-list ini bertujuan untuk mengembalikan semua elemen list kecuali elemen pertamanya. Contoh list T-list ini misalnya kita memberikan list 1, 2, 3. Jadi yang diambil hanyalah 3, 2 dan 3. Satunya tidak diambil karena satu itu merupakan elemen pertama. Dilanjut pada line 30 sampai line 31 ini menjelaskan line 30 sampai line 31 menjelaskan definisi fungsi last elemen di mana bertujuan untuk mengembalikan elemen terakhir dari sebuah list bilangan bulat. Di mana fungsi last elemen ini juga ketika kita memberikan satu list integer yang akan dikonversikan ke dalam integer. Dan pada line 31, line 31 ini menjelaskan fungsi last elemen T di mana L adalah list dari mana kita ingin mengambil elemen terakhirnya. Kemudian reverse list ini adalah fungsi reverse list ini adalah digunakan untuk membalik urutan elemen-elemen dalam sebuah list yang elemen-elemen dalam urut reverse list mengembalikan list elemen-elemen dalam urutan terbalik. Jadi first element jadi first element reverse list L ini mengambil elemen pertama dari list yang elemen-elemennya sudah dibalik sehingga efeknya sudah adalah mengambil elemen terakhir dari list L. Jadi keseluruhan si dari fungsi ls elemen ini bertujuan untuk mengembalikan elemen terakhir dari sebuah list bilangan bulat dengan menggunakan fungsi first element yang memperoleh elemen pertama dari list yang elemen-elemennya sudah dibalik. Dilanjutkan kepada line 38 sampai line 39. Pada line 38 sampai line 39 ini menjelaskan mengenai fungsi headlist di mana fungsi ini bertujuan untuk mengembalikan semua elemen kecuali elemen terakhir dari sebuah list bilangan bulat ini. Jadi pada line 38 ini fungsi headlist akan memberikan satu bentukan list integer dan akan dikonversikan menjadi satu bentukan list integer juga. Dan pada line ke-39 ini menjelaskan headlist menjelaskan headlist di mana L adalah di mana L adalah list yang ingin kita olah. Jadi reverse list adalah fungsi yang digunakan untuk membalik urutan elemen-elemen sebuah list. Jadi reverse list L ini mengembalikan list, reverse list ini mengembalikan membalikkan. Reverse list ini membalikkan urutan elemen-elemen dalam sebuah list. Reverse list ini mengembalikan list yang elemen-elemennya sudah dibalik. Kemudian T-list ini adalah fungsi yang mengembalikan semua elemen list kecuali elemen pertamanya. Kemudian T-list reverse list. T-list reverse list L ini mengembalikan list yang elemen pertamanya sudah dihilangkan. Setelah itu elemen-elemennya dibalik. Terakhir reverse list terakhir reverse list T-list reverse list L ini mengembalikan list tersebut dengan urutan elemen-elemennya kembali normal namun elemen pertamanya telah dihilangkan. Dilanjutkan kepada line 42 sampai line 53. Nah, pada line 52 ini 42 ini menjelaskan fungsi mid list yang bertujuan untuk mengembalikan elemen-elemen yang berada di tengah list bilangan bulat. Jadi pada line 42 ini yaitu menjelaskan mengenai fungsi di mana fungsi mid list ini akan memberikan satu bentukan list integer
dan akan dikonversikan juga dalam satu bentukan list integer. Dan pada line ke-44 ini adalah definisi kasus basis atau pola pertama dalam fungsi midlist. Kasus ini menangani situasi di mana ketika ketika list itu diberikan kosong. Ketika list yang diberikan kosong. Jadi, jika list yang diberikan kosong, maka hasilnya juga akan kosong. Kemudian dari line 45 sampai line 53 ini adalah definisi dari pola lain. eh, Definisi dari pola lain dalam fungsi midlist, di mana ini adalah list yang ingin kita olah, di mana NB elemen ini adalah sebuah fungsi lokal yang menghitung jumlah elemen dalam list. Eh, dan fungsi line ini adalah jumlah elemen dalam list L. IDX ini adalah indeks tengah dari list L. Jika jumlah elemen genap, indeksnya adalah len per 2. Dan jika jumlah elemen ganjil, indeksnya adalah len per 2 ditambah 1. Elemen tekan ini eh, adalah sebuah fungsi lokal yang mengembalikan elemen ke n dari list. Jika jumlah elemen dari list L adalah 1, maka hasilnya adalah list tersebut sendiri, atau L. Jika jumlah elemen dalam list L genap, maka elemen tengah adalah elemen pada indeks IDX 1 dan IDX. Jika jumlah elemen dan list L ganjil, maka elemen tengah adalah elemen pada indeks IDX. Hasil akhirnya akan menjadi list yang berisi elemen tengah dari list. Kemudian dilanjutkan pada line dilanjutkan pada line 60 sampai 62. Pada line 60 ini menjelaskan definisi fungsi NB elemen bertujuan untuk menghitung si jumlah elemen dalam sebuah list bilangan bulat. Jadi dalam fungsi si line ke-60 ini, di mana fungsi NB elemen ini memberikan satu bentukan list integer dan akan dikonversikan dalam integer. Kemudian pada line 61, ini adalah definisi kasus basis atau pola pertama dalam fungsi elemen. Kasus ini menangani situasi di mana list yang diberikan kosong. Jadi, jika list yang diberikan kosong, maka jumlah elemennya adalah 0. Dan pada line ke-62 ini adalah definisi dari pola lain dalam fungsi elemen. Pola ini situasi di mana eh, menangani situasi di mana list yang kita berikan tidak kosong. Jadi, garis ini standard abstract adalah Whitcurt pattern, disebut juga dengan Whitcurt pattern yang mengabaikan elemen pertama dalam list. Jadi list adalah sisa list setelah elemen pertama diabaikan. Dengan setiap rekursi fungsi menambah satu ke hasil rekursif dari n elemen list yang menghitung jumlah elemen dalam sisa list tersebut. Hasil akhirnya adalah jumlah elemen dalam list. Kemudian line 69 sampai line 71 ini menjelaskan fungsi concrete. Fungsi concrete ini bertujuan untuk menggabungkan dua list dengan bilangan bulat menjadi satu list bilangan bulat. Jadi di dalam fungsi concrete ini juga fungsi concrete pada line 69 itu ketika si fungsi ini memberikan dua bentukan list integer, maka akan dikonversikan ke dalam satu bentuk list integer. Jadi pada line ke-70 ini adalah definisi kasus. Uh, pada line ke-70 adalah definisi kasus basis atau pola pertama dalam fungsi concat. Jadi kasus ini menangani situasi di mana list pertama L1 adalah kosong, dan jika list pertama kosong, maka hasilnya akan sama dengan list kedua L2. Dan line 71 ini adalah definisi dari pola lain dalam fungsi concat. Pola ini menangani situasi fungsi di mana ketika list L1 itu tidak kosong, X adalah elemen pertama dari list pertama L1. Jadi L1 adalah sisa list elemen pertamanya diambil. Kemudian X titik 2 L1 itu eh, X titik L1
X titik L1 itu adalah, maaf, X titik titik 2 koncat L1 dan L2 itu menambahkan elemen pertama dari list pertama atau X ke awal hasil penggabungan list koncat L1 L2 dan yang merupakan penggabungan sisa list pertama L1 dan list kedua L2. Kemudian dilanjutkan kepada line 75 sampai line 76, yaitu menjelaskan definisi fungsi reverse list bertujuan untuk membalikkan urutan elemen-elemen dalam sebuah list bilangan bulat. Dan pada line 75 ini juga ketika kita memberikan satu bentukan list integer akan dikonversikan ke dalam satu bentukan list integer. Dan pada line 76 ini adalah definisi dari fungsi reverse list, di mana L adalah L-nya ini adalah list yang ingin kita balik. Jadi reverse ini adalah fungsi bawaan Haskell yang digunakan untuk membalik urutan elemen dalam sebuah list. Kemudian pada line 70, nah pada line 79, 81, dan 82 itu menjelaskan fungsi max list. Jadi fungsi max list ini adalah fungsi max list ini bertujuan dalam Haskell itu bertujuan untuk mengembalikan nilai maksimum dari sebuah list bilangan bulat, dan max list dalam Haskell ini bertujuan untuk mengembalikan nilai maksimum dari sebuah list bilangan bulat. Jadi pada line ke-9 ini dijelaskan ketika kita memberikan pada fungsi max list ini, ketika kita memberikan satu bentukan list integer akan dikonversikan ke dalam integer. Pada line 86 sampai 86, 88, 89 ini, pada line 86 menjelaskan ketika kita memberikan pada fungsi lmtcan ini, ketika kita memberikan satu bentukan list integer dan satu bentukan integer akan dikonversikan ke dalam satu bentukan integer. Nah, pada line 86, 88, 89 ini menjelaskan fungsi lmtcan, di mana isi lmtcan dalam kurung x titik garis x titik 2 hashtag 1 sama dengan x, yaitu ini adalah pola dasar atau kasus basis ketika n adalah 1. Jadi yang berarti kita ingin mengambil elemen pertama dari list. Dalam kasus ini elemen pertama dari list x langsung dikembalikan. Jadi lmtcan pada line ke-89 ini adalah pola rekursif. Ketika n bukan 1, maka fungsi akan mengabaikan elemen pertama dari list x dan melanjutkan ke sisa list xs. Pada setiap rekursi, nilai n dikurangi 1 hingga mencapai kasus basis. Pada line 93, 95, dan 96 ini menjelaskan fungsi sumlist, di mana pada line ke-93 ini dijelaskan ketika kita memberikan satu bentukan list integer akan dikonversikan ke dalam satu bentukan integer. Jadi pada line code 93, 95, 96 ini menjelaskan fungsi sumlist. Fungsi sumlist list kosong sama dengan 0. Ini adalah pola dasar atau kasus basis ketika list itu kosong. Dalam kasus ini total nilai yang akan diberikan adalah 0. Jadi pada line ke-96 ini adalah pola rekursif. Ketika list tidak kosong, maka kita akan menambahkan elemen pertama dari list X dengan total nilai dari list XS. Ini dilakukan secara rekursif hingga mencapai kasus basis saat list menjadi kosong. Jadi dengan demikian si fungsi sumlist ini akan mengembalikan jumlah dari semua elemen dalam list bilangan bulat. Kita lanjut pada line ke 100, 102, 103. Line 100 ini menjelaskan fungsi average list, di mana ketika kita memberikan satu bentukan list integer akan dikonversikan menjadi double. Jadi pada line ke 102 ini adalah pola dasar atau kasus basis ketika list kosong. Dalam kasus ini rata-ratanya adalah 0. Kemudian pada line 103 ini menjelaskan pola
dalam fungsi average list. Ini pola lainnya. Jadi di mana saat list tidak kosong, kita menghitung total nilai dari list menggunakan si fungsi sum list. Kemudian membaginya dengan jumlah elemen dalam list eh, yang dihitung dengan fungsi NB elemen T karena sumlist dan NB elemen mengembalikan nilai bertipe INT, kita akan nilai bertipe integer kita akan perlu mengkonversinya hasilnya ke tipe double menggunakan from integral agar operasi pembagian berlangsung dengan benar dalam tipe data floating point. Jadi dengan demikian fungsi si average list ini akan mengembalikan rata-rata dari semua elemen-elemen dalam list bilangan bulat yang akan diberikan. Lanjut kepada line 110 sampai 111. Pada line 110 ini dapat kita lihat bahwa fungsi SMPT ketika kita memberikan si fungsi SMPT ini satu bentukan list integer maka akan dikonversikan ke dalam boolean untuk divalidasi. Jadi eh, pada si line 111 ini menjelaskan definisi dari fungsi SMPT, di mana null itu adalah sebuah fungsi bawaan Haskell yang mengembalikan nilai true jika list yang diberikan kosong dan false jika tidak. Jadi dalam kasus ini SMPT menggunakan null untuk mengecek apakah list L kosong atau tidak. Jadi ketika jika list L nanti kosong maka null L akan mengembalikan nilai true. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi eh, dengan demikian, si fungsi isMPT ini akan mengembalikan nilai true jika list yang diberikan kosong dan false jika tidak. Kita lanjut pada line 116 sampai line 117 itu dapat dilihat dari ini menjelaskan mengenai fungsi is one element, di mana ketika kita memberikan satu bentukan list integer akan dikonversikan ke dalam bentukan boolean untuk divalidasi. Jadi si fungsi is1element ini bertujuan untuk mengecek apakah sebuah list bilangan bulat hanya memiliki satu elemen atau tidak. Jadi di mana line 117 ini adalah definisi dari fungsi is1element. NB elemen adalah sebuah fungsi yang menghitung jumlah elemen dalam list yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi dalam kasus ini is1LMT ini menggunakan NB-LMT untuk menghitung jumlah elemen dalam list L. Nah, jika jumlah elemen tersebut sama dengan satu, maka is1 LMT itu akan mengembalikan nilai true yang menunjukkan bahwa list L hanya memiliki satu elemen. Jika tidak, akan mengembalikan nilai false. Jadi, dengan demikian, fungsi is1 LMT ini akan mengembalikan true jika list yang akan diberikan hanya memiliki satu elemen dan false jika tidak. Pada line 122 dan 124 ini menjelaskan mengenai fungsi is equal, di mana is equal ini ketika kita memberikan dua bentukan list integer akan dikonversikan ke dalam bentukan boolean untuk divalidasi. Nah, pada line 124 ini adalah definisi dari fungsi is equal, di mana garis 2 sama dengan, di mana sama dengan adalah operator perbandingan pada Haskell yang digunakan untuk memeriksa apakah dua nilai sama. Jadi dalam kasus ini fungsi is equal memeriksa apakah list L1 sama dengan list L2. Jadi jika elemen-elemen dan urutan elemen-elemen dalam kedua list tersebut sama, maka is equal akan mengembalikan true. Jika tidak, maka akan mengembalikan false. Dengan demikian, fungsi is equal akan mengembalikan true jika kedua list diberikan memiliki elemen yang sama dalam urutan yang sama, dan false jika tidak. Kemudian kita lanjutkan kepada line 128, 130 sampai 133. Nah, pada line 128 ini adalah untuk mendefinisikan fungsi isMember, di mana fungsi isMember ini ketika kita memberikan satu bentukan list integer dan satu bentukan integer, maka akan dikonversikan ke dalam bentukan boolean untuk divalidasi. Nah, pada line
eh, fungsi ismember ini juga menjelaskan definisi dari kasus, dasar atau pola pertama pada line ke-30 ini ada menjelaskan eh, adalah kasus dari pola pertama dalam fungsi member. Nah, di mana ketika list itu kosong, tidak mungkin ada anggota di dalamnya, sehingga fungsi mengembalikan nilai false. Dan pada line 131, ini adalah definisi pola rekursif dalam fungsi member, di mana X adalah elemen pertama dari list dan X adalah list sisa listnya. Dan pada line 132 ini adalah pernyataan pengecekan pertama. Jadi di mana jika elemen pertama X sama dengan nilai yang dicari Y, maka fungsi mengembalikan true karena Y adalah semua anggota dari list. Kemudian pada line 133 ini adalah pernyataan pengecekan kedua menggunakan otherwise. Di mana jika elemen yang pertama tidak sama dengan si fungsi Y, maka akan melakukan panggilan rekursif untuk mengecek apakah Y adalah anggota dari sisa list atau XS. Nah, dengan demikian, si fungsi isMember akan mengembalikan nilai true jika nilai yang dicari Y adalah anggota dari list yang diberikan dan false jika tidak. Pada line 139 sampai 142 ini menjelaskan fungsi isFirst di mana bertujuan untuk memeriksa apakah elemen pertama dari list L sama dengan nilai X di mana isFirst sebelum itu line 139 ini menjelaskan di mana ketika kita memberikan satu bentukan list integer dan satu bentukan integer akan divalidasi ke dalam bentukan boolean untuk divalidasi. Jadi pada line 140 ini adalah definisi dari fungsi is dengan dua parameter yaitu list L dan nilai X. Kemudian pada line 141 ini adalah pernyataan pengecekan pertama. Di mana jika list kosong artinya tidak ada elemen pertama yang bisa dibandingkan dengan X. Maka fungsi mengembalikan false. Kemudian pada line 142 ini adalah pernyataan pengecekan kedua menggunakan otherwise. Di mana jika list tidak kosong, fungsi akan membandingkan elemen pertama dari list first elemen L dengan nilai X. Jika sama, maka fungsi akan mengembalikan true. Karena elemen pertama dari list sama dengan X, jika tidak, fungsi akan mengembalikan false. Dengan demikian, si fungsi first ini akan mengembalikan true jika elemen pertama dari list L sama dengan nilai X, dan false jika tidak, atau jika list kosong. Nah, pada line 145 sampai 148 ini menjelaskan fungsi islas, di mana pada line 145 ini ketika kita memberikan satu bentukan list integer dan satu bentukan integer akan divalidasi, akan dikonversi ke dalam bentukan boolean untuk divalidasi. Pada line ke 147 ini adalah definisi untuk si kasus dasar atau pola pertama dalam fungsi islas. Nah, pada si kasus ini, jika list hanya memiliki satu elemen, yaitu elemen ini, nah maka fungsi akan memeriksa apakah elemen tersebut sama dengan nilai Y. Jika ya, fungsi akan mengembalikan true, dan jika tidak, akan mengembalikan nilai false. Dan pada line 148 ini adalah definisi nilai rekursif untuk si fungsi islas. Jadi, ketika pada kasus ini kita mengabaikan si elemen pertama dari list dan melakukan rekursi pada sisa list atau XS. Nah, kita terus melakukan ini hingga mencapai kasus dasar. Jadi dapat disimpulkan fungsi isolasi ini akan mengembalikan true jika elemen terakhir dari list sama dengan nilai Y dan false jika tidak. Nah, kita lanjut pada fungsi is NBLMT integer-integer. Nah, pada line 153 ini, ketika kita memberikan dua bentukan list integer, maka akan dikonversikan ke dalam bentukan boolean dan untuk divalidasi. Nah, pada line 155 ini adalah si definisi dari fungsi is NBLM dengan dua parameter yaitu L1 dan L2. Nah, NBLMN ini adalah sebuah fungsi yang menghitung jumlah elemen dalam sebuah list. Jadi, yang telah kita definisikan sebelumnya. Jadi, di sini kita menggunakan fungsi NBLMN untuk menghitung jumlah elemen dalam L1 dan L2. Dan tanda
Sama dengan adalah operator pembandingan pada hasil yang digunakan untuk memeriksa apakah dua nilai itu sama. Dan dengan membandingkan jumlah elemen dalam L1 dan L2, maka si fungsi is NB elemen T akan mengembalikan true jika jumlah elemennya sama dan false jika tidak. Jadi dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa si fungsi SNB elemen T itu akan mengembalikan true jika jumlah elemen dalam L1 sama dengan jumlah elemen dalam L2 dan false jika tidak. Pada line 160 sampai 160 dan 162 menjelaskan fungsi is reverse, di mana si L1 dan L2 ini adalah definisi dari fungsi is reverse dengan dua parameter yaitu list L dan yaitu list L1 dan L2. Jadi pada line 166 ini dijelaskan di mana ketika kita memberikan dua bentukan list integer maka akan dikonversikan ke dalam bentukan boolean untuk divalidasi. Jadi reverse adalah fungsi untuk fungsi bawaan Haskell, di mana digunakan untuk membalikan urutan-urutan elemen. Nah, di sini fungsi reverse ini membalikkan urutan elemen si L1 dan sama dengan tanda sama dengan adalah operator perbandingan pada Haskell yang digunakan untuk memeriksa apakah dua nilai itu sama. Dengan membandingkan list hasil pembalikan L1 dengan list L2, fungsi is reverse akan mengembalikan true jika L2 adalah hasil pembalikan dari urutan elemen L1 dan false jika tidak. Jadi dapat disimpulkan kalau jika fungsi is reverse ini akan mengembalikan true jika list L2 adalah hasil dari membalik urutan elemen dari list L1 dan false jika tidak. Dan pada line 165, 167 sampai 170 ini menjelaskan fungsi is lmtcam, di mana si fungsi is x elemen tcam ini ketika kita memberikan satu bentukan list integer dan dua bentukan integer, maka akan dikonversikan ke dalam bentukan boolean untuk divalidasi. Nah, pada line 167 ini menjelaskan mengenai definisi untuk kasus dasar atau pola pertama dalam fungsi lmtcn. Nah, ketika list itu kosong, tidak mungkin ada elemen x pada posisi manapun sehingga fungsi mengembalikan false. Dan pada line 168 ini adalah definisi rekursif untuk fungsi lmtcn, di mana Y adalah elemen pertama dari list dan YS adalah sisa list setelah elemen pertama diambil. Dan line 169 itu adalah pernyataan pengecekan pertama. Jadi jika elemen pertama Y sama dengan nilai X yang dicari dan N adalah 1, maka X berada pada posisi N. Dalam kasus ini fungsi mengembalikan true, nilai true. Dan pada line 170 ini adalah pernyataan pengecekan kedua menggunakan otherwise. Jadi jika elemen pertama tidak sama dengan X atau N bukan 1, si fungsi ini akan melakukan panggilan rekursif untuk mengecek apakah X berada pada posisi N kurang 1 dalam sisa list YS. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa si fungsi is X lmtcn ini akan mengembalikan true jika elemen X berada pada posisi N dalam list yang diberikan dan false jika tidak. Dan pada fungsi lainnya yaitu dari line 174 sampai line 282. Jadi kode ini adalah kode yang diberikan dari sebuah program Haskell yang terdiri dari beberapa fungsi dan aksi yang dilakukan di dalam fungsi main. Jadi dapat dijelaskan fungsi getList from input ini menerima sebuah angka N sebagai input dan mengembalikan list bilangan bulat yang diinputkan oleh pengguna sebanyak N kali. Jadi pengguna diminta untuk memasukkan setiap anggota list secara berurutan. Dan fungsi main ini meminta si pengguna ini untuk memasukkan jumlah elemen dari dua list, yaitu L1 dan L2. Kemudian meminta pengguna untuk memasukkan anggota-anggota dari kedua list tersebut. Selanjutnya, melakukan operasi seperti concat, pengecekan elemen pertama, elemen terakhir, jumlah elemen, rata-rata elemen, dan lain-lain pada kedua list. Jadi hasil dari operasi-operasi tersebut kemudian dicetak ke layar. Nah, pada bagian akhir main terdapat pemanggilan fungsi-fungsi. Nah, di mana pemanggilan fungsi-fungsi itu adalah ini. Ini adalah pemanggilan fungsi-fungsi di mana terdapat pemanggilan fungsi-fungsi seperti is equal,
pemanggilan fungsi is equal, is member, is first, is last, is nb element t, is reverse, dan is x element taken untuk melakukan berbagai pengecekan dan operasi pada kedua list yang telah dimasukkan. Jadi dengan demikian program tersebut memberikan interaksi dengan program ini memberikan interaksi dengan pengguna untuk memasukkan dua list bilangan bulat dan melakukan berbagai operasi list tertentu, list tersebut dan menampilkan hasilnya di layar. Jadi ketika kita menjalankan untuk memberikan demonya, kita akan melihat demonya. Nah, ketika kita memasukkan input suatu bilangan bulat, contohnya kita memberikan angka random. Kita memberikan akan menghasilkan input seperti ini. Akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ya kita masukkan lagi input yang lain. Kita kembali memasukkan bilangan bulat secara acak. Nah, akan menghasilkan output seperti ini. Jadi, demikian yang bisa saya paparkan mengenai praktikum week 6 saya, yaitu mengenai ekspresi rekursif. Saya sadar dari pemaparan saya ini sangatlah kurang, dan jika saya jika ada salah kata di dalam saya melakukan pemaparan ini, saya harap Abang dapat memakluminya. Terima kasih.